Kata Simon Petrus kepadanya, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, pada Paskah minggu ketiga 21 hari kita merayakan Paskah. Kita mendengar, menyaksikan bagaimana para murid kembali ke pekerjaan lama, ke danau Galilea cari ikan. Aku juga mau ikut. Sekarang kita bagaimana sebagai orang Katolik, Paskahan, apakah kita bangkit bersama Kristus? Paskah Tuhan Yesus, sukacita bagi semua umat manusia, terlebih yang mengerti, yaitu orang beriman. Bahwa Yesus bangkit memberikan pembebasan. Dia tidak mati tapi hidup. Memberikan pembebasan cara berpikir, memiliki hati kehendak, merdeka sebagai anak Allah. Tidak terbelenggu oleh kuasa maut dan iblis. Jadi jangan mudah untuk ditipu, karena tipu muslihat itu milik iblis. Halus ya. Berbuat baik lalu akan digoda. Gak usah ngoyo-ngoyo lah, dadi wong Katolik biasa-biasa ae. Makan, tidur, kerja, pulang, dah capek kan, tidur aja. Jadi orang Katolik gak usah ngoyo-ngoyo. Kan encok, pegelinu, sudah ndak usah buat tanda salib, tidur saja. Besok baru buat tanda salib.
mumpung masih muda. Have fun. Apa iki have fun? Happy lah gitu. Santai bro. Nah, itu. Orang yang hidup dalam iman akan kebangkitan Tuhan Yesus, dia tahu orang mengasihi, dia mau melayani. Orang mengasihi, dia mau menderita. Orang mengasihi, melayani, menderita, dan pada akhirnya tidak ingin pamrih. Dikasih syukur, enggak dikasih, enggak apa-apa. Itu orang Katolik. Bahkan dalam tugas pelayanan, penderitaan tanpa pamrih, tombok iyo. Ini tahun jubilium, ya, sudah membebaskan diri belum? Ya, kalau perjanjian lama yaitu membebaskan diri dari utang piutang, perbudakan, lalu apa lagi? Harta warisan. Hai anak-anak, keluarga-keluarga muda, kur ya. Kamu jangan mendoakan orang tua cepat mati. Malah kamu sendiri yang mati ya. Kapan orang tua saya mati? Ini kekayaan banyak sekali. Ada yang minta doa, saya punya 5 hektar tanah Romo, doakan saya supaya segera terjual. Karena milik orang tua, lalu nanti kami dapat warisan. Sudah ikhlas kok orang tua. Oh iya ikhlas. Nah orang tuamu di mana? Di makam. Wah itu ya enggak ikhlas, itu ya kepaksa ikhlas wong wis mati kok ya. Orang yang mengalami pasca yaitu perjuangan seperti para murid, para rasul, tebarkanlah jala ke kanan. Dan dia melaksanakan perintah Tuhan, itulah Paskah. Dan dia menarik dan melihat buah dari mengikuti perintah Tuhan, itulah Paskah. Karena masih material tertutup. Lalu Santo Yohanes, salah satu dari murid Tuhan, yaitu murid yang dikasihinya, dialah Yohanes, melihat itu Tuhan. Dah nanti pergilah kita diutus. Sekarang rasakanlah. Kalau kita mengalami Paskah, di dalam gereja ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Kalau kamu angop ngantuk ya gak iso ndelok Tuhan. Wis ndeloke ya seromo iki ya. Seromo ya sakmene gak iso lemu-lemu. Iki kok nek lemu dadi kene dibongkar kudu digedhekno neh. Ya sakmene iki wis. Melihat pasanganmu dan di dalam diri pasanganmu Tuhan mengasihi dan memberikan pengampunan. Aduh Romo pasanganku yang bencekno Romo. Weh ngomongnya wake gak sok mandek. Mandek itu nek pas tanggal 6 mandek pasanganku. Melihat kehadiran Tuhan di dalam pekerjaan. Ada Tuhan. Banyak orang sekarang tidak punya rasa takut pada Tuhan. Jadi kalau peraturan itu kelihatan maka dia ikuti. Kalau tidak kelihatan ya dia tidak ikuti. Makanya antara etiket dan etika hilang. Etiket itu sopan santun cara duduk ya. Sopan santun ketemu orang tua itu bersalaman ya. Lalu orang tua kepada anak-anaknya kasih berkat ya, berbagi berkat untuk anak-anaknya, istrinya, istri ke suami, suami ke istri itu. Itu etiket sopan santun. Lalu pada orang tua bahasanya itu enggak ngelama. Wanto. Ya papa ya gitu. Wanto, bro, bapaknya di Brabruno ngono gitu. Saiki podo, apa meneh saiki arek-arek kan podo to, dhuwure kan podo to. Kamu kelas berapa? Kelas 6 SD. Wih, melip sakmene. 6 SD. Ya ramene enggak percaya. Iya gitu lah. Karena dipendeliki iya gitu.
Salah siapa? Bukan salah siapa-siapa. Bagaimana kita menjadi saksi keteladanan bagi anak-anak. Nah sekarang etikanya bagaimana? Moral Katoliknya bagaimana? Yaitu sumbernya dari iman Katolik. Moralnya itu peraturan yang ada di dalam hati tidak perlu ditulis. Sudah ngerti sendiri. Orang masuk ke dalam gereja ambil air suci buat tanda salib. Memandang altar. Ini tubuh Kristus, makanya Romo selalu hormat, berlutut, semua petugas liturgi hormat pada altar ini. Lalu mencium tubuh Kristus sebagai tanda ketertundukan. Kalau pakai jubah ya sampai kerekep begitu ya, diikat. Dia mati untuk Yesus, maka dia hidup untuk Yesus. Wah, jadi Romo itu ya angel. Loh, jadi umat juga sulit. Orang yang pasca nggak boleh sembarangan, matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga. Jadi yang baik-baik. Setiap hari, Mama, aduh masakanmu enak sekali. Padahal belum menikah itu wah berangasan. Rujak cingur, cinguri puangan gitu. Cingur entek sambel itu wes kepedesen ngomong sembarang. Sudah menikah beda. Mama tuh masakannya enak sekali ya. Mamanya iya papa, tanggal muda ya, tanggal tua mama enak, oh enak-enak kamu belum ngasih duit kok enak-enak, sabar ya mama, itu suami yang baik gitu ya, istri yang baik ya udah nggak apa-apa, kita sudah janji setia, apapun yang terjadi kita selalu setia papa, ini hanya ada garam saja, yuk kita makan garam saja sepiring berdua, gitu orang yang alami pasca. Katolik kok tukaran, orang Katolik itu sudah nggak aktual lagi bertengkar. Tuhan Yesus perintahkan tebarkan jala sebelah kanan, lalu dapat rezeki. Mari sini sarapan, dikasih loh sama Tuhan. Sudah berkelimpahan, lalu dikasih. Mana ikanmu? Tuhan minta kan? Mana ikan? Dikasihkan. Tapi Tuhan sudah sediakan. Makan. Itu Paskah. Jadi kita kalau punya, kasihkan. Kalau enggak punya, apa Romo yang mau dikasihkan? Minta kepada Tuhan. Dikasih. Orang yang kuat Ekaristi, enggak sempat minta, dikasih. Bersyukurlah ya. Ambekan masih normal toh, nah gitu ya, masih normal. Ndak ada toh yang sih tak ambekan disik, ndak ada toh yang begitu. Normal toh otomatis, gitu. Di rumah sakit, ambekan itu angel, nggak bisa disebul disik, langsung baru bisa bernafas. Setengah mati, pegang tangannya Romo sampai kuat Romo, saya pasrah. Kalau memang saya dipanggil. Secepatnya saja Romo, ini saya sudah nggak tahan. Dia mengalami Paskah pada saat sedang sakit. Maka saudara-saudara, kehadiranmu bagi yang lain itu membawa sukacita Paskah. Maka bergembiralah jadi orang Katolik. Saya senang di Royal Resident itu orang masuk senyum gitu, orang masuk senyum itu berarti bahagia dia. Pulang senyum lagi. Yang bahaya itu kan gini, masuk senyum pulang mecucu. Wah ini bahaya ini malahan. Berarti ketemu aku malah mecucu. Repot. Ya masuk itu kamu sumpek enggak apa-apa lah. Tapi pulang dari gereja harus tersenyum. Bahagia. Berkobar-kobar hatinya. Karena ada sukacita menemukan Tuhan. Ada Tuhan di dalam hidupku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jangan kembali ke pekerjaan lama. Hiduplah secara baru bersama dengan Tuhan. Kebiasaan lama, kata-kata lama, hidup yang lama
tinggalkan. Berikan kepada Tuhan supaya kita berkelimpahan di dalam iman dan berkelimpahan di dalam tugas pelayanan. Jangan pernah sambat, tetapi bersukalah dan bergembiralah. Sebagaimana Kur bernyanyi dengan penuh gembiraan. Latihan bolak-balik ya toh, mau misa sampai latihan ya toh. Terus habis itu waktunya pelaksanaan, sing nyanyi gak ono, ya tetap nyanyi kan. Nah itu orang sukacita demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.